Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah ada di bulan Syawal setelah melaksanakan ibadah puasa zakat di bulan Ramadan. Akhirnya kita sudah ada di bulan Syawal, bulan depan sudah Zulkaidah. Lalu setelah Zulkaidah, Zulhijjah atau Zulhaji. Maka mendekati bulan Zulhijjah atau Zulhaji ini ada beberapa pertanyaan tentang ibadah kurban. Yang pertama biasanya itu bertanya berapakah orang yang bisa dijadikan satu kelompok untuk berkurban ya, atau istilahnya sohibul kurban. Jadi namanya sohib itu berteman, kurban untuk berkurban. Jadi sohibul kurban adalah orang-orang yang bersatu dalam satu kelompok untuk ikut berkurban. Maka dijawab oleh banyak ulama boleh satu orang itu untuk ternaknya itu domba atau kambing. Jadi kalau domba atau kambing ya hanya satu orang. Sedangkan untuk hewan ternak besar, onta, sapi, kerbau itu boleh 7 orang. Jadi kalau tujuannya untuk potong kambing, ya, domba, berarti hanya satu orang. Kalau onta, kerbau, sapi, nah ini boleh 7 orang. Hadisnya dari mana? An Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah badan an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Jadi 7 orang itu bisa jadi satu kelompok untuk potong satu onta, atau 7 orang itu bisa bersatu pendanaannya untuk potong satu sapi. Lalu kalau satu kampung itu mau ikut kurban, jadi satu kampung misalnya 40 orang ya, sama-sama untuk potong satu kurban. Itu tidak masuk menurut mazhab Syafi'i, itu tidak masuk kategori ibadah kurban, tapi masuk ibadah sedekah daging. Jadi saya ulang, kalau satu kampung lebih daripada 7 orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang, itu tidak masuk kategori ibadah kurban, tapi masuk ibadah sedekah daging. Sedekah daging. Walaupun ada hadis dari riwayat Imam Muslim bahwa Nabi membaringkan domba untuk dikorbankan lalu berdoa, "Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad." Maka pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis itu hadis yang tadi saya bacakan inti redaksinya bukanlah menjadi dasar dari fikih sohibul kurban, tetapi doa penyertaan supaya yang dapat pahala Nabi, keluarganya, dan umatnya. Jadi sekali lagi, kalau nanti dapat hadis dari riwayat Muslim, Imam Muslim, bahwa Nabi membaringkan dombanya, kemudian berdoa, "Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad," itu bukan menjadi dasar untuk sohibul kurban. Yang menjadi dasar bahwa satu kampung boleh. Bukan. Tapi itu doa penyertaan supaya yang dapat pahala itu Nabi. Jadi kalau misalnya ada yang sohibul kurban, ya, keluarga A, keluarga B, tapi yang namanya masuk itu bapaknya. Maka pada saat mau memotong, dibacakan doa untuk nama bapaknya ini yang terima juga nanti keluarganya yang lain. Jadi bukan untuk dasar, dalil untuk sohibul kurban lebih daripada 7 orang. Nah, inilah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mim mazahib Syafi'i, dari ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kemudian ada juga yang biasa bertanya di eh, di bulan Zulhijjah ya, atau di bulan kurban. Bagaimana pembagian daging kurban? Apa mentah atau dagingnya sudah dimasak? Dalam kitab Fathul Mu'in, ya, karangan
Imam Zainuddin Al-Malibari, dan dalam kitab I'anatut Thalibin karangan Sayyid Bakar Syato disebutkan bahwa wajibnya didistribusikan daging kurban itu dalam keadaan mentah. Dalam keadaan mentah. Ini dalam kitab Fathul Mu'in karangan Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, dan dalam kitab I'anatul Thalibin karangan Sayyid Bakar Syato, bahwa wajibnya didistribusikan itu dalam keadaan mentah. Supaya apa? Supaya apa kira-kira? Supaya orang yang menerima itu dalam memasak sesuai keinginannya. Mau masak coto, mau masak soto, mau masak kondro, mau masak yang lain-lain, gulali, itu terserah. Gulai, ya, itu terserah yang mendapatkan daging. Mendapatkan daging. Bayangkan, kalau misalnya pembagiannya itu pakai coto misalnya. Orang yang terima itu tidak senang dengan bumbu coto, ya kan? Sehingga tidak dimakan. Nah, itu kan jadi masalah juga nanti. Kemudian pertanyaan selanjutnya biasanya, apakah boleh arisan kurban? Apakah boleh arisan untuk ibadah kurban? Arisan, ibadah kurban. Tapi model arisannya beda-beda, gitu. Arisannya, kalau arisan biasanya kan per bulan setor, per bulan setor, per bulan setor, per bulan setor. Sehingga arisan untuk kurban ini biasanya itu apa? Tabungan untuk kurban. Maka di beberapa kitab didapatkan, utamanya dalam kitab Hasyiyah Qulyubi, bahwa boleh untuk arisan kurban. Boleh arisan kurban. Nah, kemudian banyak juga sohibul kurban atau orang yang berkorban itu, yang mengorbankan ternaknya, itu malah tidak mau terima daging kurban. Gitu. Karena katanya ya sudah dikurbankan, kenapa mesti saya terima? Maka mesti diingatkan. Ya, mesti diingatkan. Ya. Fakulu minha wa'at'imul ba'is fakir. Bahwa perintahnya Allah itu menyuruh mereka untuk makan sebagian, kemudian wa'at'imul ba'is al-fakir, dan memberikan kepada orang yang membutuhkan, utamanya orang-orang yang fakir. Sehingga masyarakat yang ikut ibadah kurban boleh makan daging kurban. Kemudian sebagian daging kurban lain itu untuk dibagi. Nah, kemudian ada juga yang biasa bertanya, apakah boleh berkurban dengan sapi betina? Apakah boleh berkurban dengan sapi betina? Di sini disebutkan wa yajuzu fiha, ya. Dalam beberapa kitab itu disebutkan wa yajuzu fiha zakar wal unsa, ya. Dan boleh saja itu ternak laki ataupun betina, pejantan ataupun betina. Ya. Ini juga lah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah al-Muhazzab, ya. Syarah al-Muhazzab, ya. Syarah al-Muhazzab. Bahwa jika dalam akikah boleh jantan atau betina, begitu juga dalam kurban. Tetapi guru kami Abah Kiai Zakaria menjelaskan lebih lanjut bahwa beberapa kasus di lapangan banyak betina bunting itu yang kita tidak tahu kemudian ikut kurban, sehingga yang mati itu bukan hanya ternak betinanya yang kita potong, tapi anak dalam perutnya juga mati. Anak dalam perutnya juga mati. Oleh karena itu, menurut Kiai kami, Abah Kiai Zakaria menjelaskan lebih lanjut, lebih utama dan baik kalau kurban jantan itu dikurbankan pada hari raya kurban. Nah, saya kira itu saja beberapa hal. Insya Allah kalau ada hal yang perlu nanti kita bakal diskusikan lebih lanjut.